Pernah nggak sih kalian dengar tentang jenglot? Benda kecil berambut panjang, bertaring konon katanya, bisa mendatangkan kekayaan tapi dengan syarat. Harus diberi makan darah darah manusia atau hewan, secara rutin. Tapi, apa yang terjadi kalau makhluk itu kelaparan? Cerita ini tentang sebuah keluarga yang harusnya bahagia pulang kampung untuk lebaran tapi justru berakhir tragis karena satu kesalahan fatal, telat kasih makan jenglot. Sebuah kisah nyata yang beredar di kalangan masyarakat yang sampai sekarang bikin banyak orang gak berani main-main sama pesugihan. Ini bukan cuma cerita horor, tapi peringatan bahwa kalau kamu menantang sesuatu yang bukan hakmu, siap-siap menanggung akibatnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Suara jam dinding berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok. Di ruang tengah rumah Pak Marjuki, suasananya terasa mencekam meski matahari masih terang. Aroma dupa bercampur bau amis tercium kuat, menusuk hidung. Di sudut ruangan, berdiri sebuah lemari tua dari kayu jati kusam, retak di beberapa bagian. Lemari itu tak pernah dibuka sembarangan karena di dalamnya ada sesuatu yang tak semua orang boleh tahu. Sosok kecil berukuran sekitar 25 cm, tubuhnya kaku seperti mumi, kulitnya hitam legam, rambut panjang menjuntai, gigi-gigi tajam menyeringai, dan matanya merah menyala menatap tajam seolah hidup. "Mas, udah kasih makan belum?" Bisik Bu Siti pelan, suaranya gemetar, sambil sesekali melirik ke arah lemari itu. Pak Marjuki menelan ludah, wajahnya pucat. "Tadi subuh, cuma setetes," jawabnya lirih. Bu Siti menatap suaminya dengan tatapan takut bercampur cemas. "Mas, kan kita mau mudik, jangan main-main, kalau dia marah, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi." Di dalam lemari terdengar suara lirih seperti nafas kecil atau erangan makhluk yang kelaparan. Suasana rumah Pak Marjuki pagi itu terasa ramai. Suara koper diseret, kardus-kardus dibungkus lakban, terdengar bersahut-sahutan dengan tawariang anak-anak yang begitu antusias menunggu mudik. "Yah, nanti sampai kampung, kita mampir beli sate ya," teriak si bungsu, Raka, sambil loncat-loncat. Tapi di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Bu Siti terlihat mondar-mandir gelisah. Tatapannya tak lepas dari lemari tua di sudut ruang tamu. Wajahnya pucat. Nafasnya tak beraturan. Perlahan ia mendekati suaminya yang sedang melipat baju. "Mas, jenglotnya gimana? Kita bakal pergi 3 hari, apa cukup cuma dikasih pagi ini?" bisiknya pelan, nyaris seperti suara angin. Pak Marjuki menarik nafas dalam, menatap istrinya dengan mata yang mulai berat oleh kekhawatiran. "Santai, kasih makan aja sebelum berangkat." 3 hari dia pasti kuat, jawabnya, mencoba menenangkan tapi nada suaranya terdengar ragu. Bu Siti menggigit bibirnya. "Mas, tolong jangan anggap remeh, ingat apa kata Mbah Darman dulu, jangan pernah telat kasih makan," atau kalimatnya terputus, tergantikan oleh tatapan kosong ke arah lemari. Di dalam lemari samar-samar terdengar suara lirih, suara napas kasar, berat, seperti makhluk yang sedang menahan lapar. Mobil Avanza putih itu melaju kencang melewati jalanan yang mulai sepi. Langit siang tiba-tiba berubah kelabu. Awan hitam pekat menggantung rendah, angin berembus kencang, membawa bau anyir, bau amis yang entah dari mana asalnya. Di dalam mobil, Raka dan kakaknya mulai tertidur di kursi belakang. Tapi Bu Siti terus gelisah. Tatapannya tak lepas dari kaca spion. 1-2 kali dia melihat bayangan aneh. Bayangan kecil, berambut panjang, duduk membungkuk,
tepat di bagasi belakang. "Mas, itu apa?" Suara Bu Siti lirih, gemetar. Tangannya mencengkeram lengan suaminya. Pak Marjuki buru-buru melirik spion, lalu menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat. Nafasnya tersendat. Jangan lihat, pura-pura nggak lihat," jawabnya cepat, tapi terdengar jelas nada paniknya. Tiba-tiba, AC mobil mendadak mati sendiri. Hawa panas bercampur bau amis memenuhi kabin. Suara seperti bisikan atau mungkin erangan halus terdengar samar. Lapar, suasana dalam mobil berubah tegang. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara detak jantung dan desir angin yang terasa makin mencekam. Mobil melaju di jalanan yang makin sepi, kanan kiri hanya hamparan sawah dan hutan kecil. Tiba-tiba, bau amis yang begitu menyengat memenuhi seluruh kabin. Bukan bau biasa, tapi bau darah, anyir, tajam menusuk hidung, sampai membuat Bu Siti mual. "Mas, ini bau apa sih?" bisik Bu Siti sambil menutup hidungnya dengan jilbab. Pak Marjuki pura-pura tenang. "Nggak tahu, mungkin ada tikus mati," jawabnya, walau nadanya jelas gemetar. Tiba-tiba, dari bawah dashboard terdengar suara lirih seperti suara tangisan bayi, atau mungkin suara tertahan dari makhluk kecil yang sedang merengek. Hik, lapar." Raka yang semula tertidur langsung terbangun. "Mak, suara apa itu?" tanyanya pelan, sambil menggenggam erat boneka kecilnya. Bu Siti tak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menoleh ke belakang dan bayangan hitam kecil berambut panjang berdiri, menatap tajam dari pojok bagasi. Pak Marjuki menginjak gas lebih dalam. Cepat sampai, gumamnya pelan. Seperti orang yang sedang menenangkan diri, atau sedang melawan rasa takut yang makin menggila. Malam mulai turun, langit semakin gelap tanpa bintang. Jalanan aspal yang mereka lalui kini sepi, hanya ditemani lampu mobil yang sesekali berkedip seperti mau mati. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak satu sosok kecil berdiri di tengah jalan. Hitam, tubuhnya kaku, rambut panjang menjuntai ke tanah, dan matanya merah menyala. "Astagfirullah. Pak, itu apa?" teriak Bu Siti sambil memeluk Raka yang ketakutan. Pak Marjuki refleks injak rem, tapi kakinya gemetar, setir ditarik ke kanan, mobil oleng keras, ban tergelincir di bahu jalan yang licin. Brak! Terdengar suara benturan keras, mobil menghantam pohon besar di pinggir jalan, kaca pecah berserakan, tubuh mereka terhempas. Semuanya mendadak gelap. Samar-samar, di sela-sela suara logam berderit, terdengar suara itu lagi, pelan, tapi sangat jelas. "Aku lapar darah, aku mau darah." Gelap, hanya cahaya bulan yang samar menembus retakan kaca depan mobil. Tubuh Pak Marjuki terjepit di setir, darah mengalir dari pelipisnya. Bu Siti tergeletak di jok depan, nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Dari belakang terdengar suara tangisan lirih pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Hik, lapar, lapar. Raka yang setengah sadar membuka matanya perlahan dan melihat sosok kecil duduk di jok belakang berambut panjang dengan tubuh penuh darah dan matanya merah menatapnya lekat-lekat. "Mak! Mak, itu apa?" Suara Raka lirih, tangannya gemetar, berusaha meraih tangan ibunya yang tak lagi bergerak. Suara itu makin keras. "Aku mau darah." Pak Marjuki mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pandangannya mulai buram, dan yang terakhir ia lihat adalah bayangan sosok kecil itu merayap perlahan menuju dirinya. Dalam gelapnya kabin mobil yang ringsek, tiba-tiba terdengar suara. Krek-krek. Seperti sesuatu yang merangkak, menyusuri dashboard depan. Perlahan sosok itu muncul,
Kecil, tubuhnya kaku. Rambut panjangnya menjuntai basah, wajahnya menyeramkan, kulitnya legam penuh retakan, dan dari matanya merah, memancarkan tatapan kemarahan yang luar biasa. "Kalian telat kasih makan?" Suara itu pelan tapi tajam bergema di telinga Pak Marjuki dan Bu Siti yang setengah sadar. "Darah, aku mau darah." Makhluk itu merangkak ke arah Pak Marjuki, kukunya yang panjang dan tajam menyeret di atas dashboard, meninggalkan bekas goresan dan suara decitan mengerikan. Pak Marjuki berusaha memundurkan tubuhnya, tapi tak bisa, kakinya terjepit. "Tunggu, besok, aku kasih besok." Suaranya putus-putus, wajahnya penuh darah dan ketakutan. Tapi sosok itu hanya menyeringai dengan suara parau penuh dendam. Dia berbisik, "Janji sudah dilanggar, darahmu haku." Gelap, hening, hanya suara angin malam yang berhembus dingin melewati pepohonan di pinggir jalan. Mobil Avanza putih itu kini terbalik, ringsek, kaca pecah berserakan, bercampur dengan ceceran darah di mana-mana. Tapi, anehnya saat warga sekitar datang, tak ada satupun tubuh manusia ditemukan di dalam mobil itu. "Loh, kok nggak ada orangnya?" bisik seorang warga. Matanya menatap ngeri ke arah mobil yang hancur. Namun, di jok depan tertinggal satu benda. Jenglot. Sosok kecil itu tergeletak dengan rambut panjang yang basah, tubuhnya berlumuran darah, dan senyum mengerikan seperti puas, seperti baru saja menyelesaikan santapannya. Di sekitar mobil, bau amis darah begitu kuat dan angin malam membawa bisikan samar. "Darah, darah, darah, janji sudah lunas." Sejak malam kecelakaan itu, jalanan sepi tempat mobil itu ringsek, berubah menjadi jalur angker yang ditakuti warga. Hampir setiap malam, apalagi saat bulan gelap, banyak yang mendengar suara tangisan lirih atau bisikan. "Lapar, darah, aku mau darah." Beberapa sopir truk yang lewat mengaku melihat bayangan kecil berambut panjang berdiri di pinggir jalan menatap tajam lalu tiba-tiba menghilang di balik kabut. Tak hanya itu, ada juga warga yang mengaku mendengar suara ketukan di kaca mobil mereka, tepat pukul 2 dini hari. Ketika dicek, tak ada siapa-siapa, hanya jejak tangan kecil bekas darah menempel di kaca. Sejak itu, warga sekitar menamai jalur itu dengan sebutan Jalan Jenglot, tempat di mana kutukan masih bergentayangan menagih darah dari siapapun yang lewat. Cerita ini terus menyebar dari mulut ke mulut. Bukan sekedar kisah horor, tapi jadi peringatan keras untuk siapapun yang tergoda jalur cepat menuju kekayaan. Jenglot bukan sekadar benda, dia adalah entitas makhluk yang haus yang menagih dan tidak pernah lupa pada janji-janji manusia serakah. Sekali kamu memilih jalan itu, tidak ada kata berhenti. Telat sedikit taruhannya nyawa. Dan hingga hari ini, jalan itu masih menjadi saksi dari sebuah keserakahan yang berakhir tragis. Suara lirih, tangisan, atau ketukan di kaca adalah pengingat bahwa janji dengan iblis tidak pernah ada yang gratis. Ingat, seberat apapun hidupmu, jangan pernah menukar masa depanmu dengan sesuatu yang bukan hakmu. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.